Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan swastiastu. Perkenalkan, nama saya Richard Octavian Tukan dengan stambuk F44123041. Dan saya Ibu Turendi Handika dengan stambuk F44123005. Baik, di sini kami akan menjelaskan laporan dari tugas besar kami matematika teknik, yaitu dengan judul membuat rangkaian yang sederhana, yaitu dengan rangkaian RL dan RC dengan menggunakan hukum Kirchhoff 2. Nah, adapun tujuan percobaannya yaitu yang pertama untuk mengetahui prinsip dasar rangkaian RL dan RC. Yang kedua yaitu menganalisis tegangan di sekitar komponen rangkaian. Dan yang ketiga yaitu mengobservasi perubahan tegangan komponen rangkaian serta mengembangkan tentang persamaan diferensial dan integral hukum rangkaian listrik. Nah, untuk yang kedua yaitu teori dasar. Yang pertama itu hukum Kirchhoff 2. Nah, untuk hukum Kirchhoff adalah prinsip dasar dalam analisis rangkaian listrik yang mengantarkan bahwa jumlah aljabar dari sebuah tegangan pada suatu loop tertutup adalah 0, di mana hukum ini didasarkan pada prinsip kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi total dalam satu sistem tertutup tidak berubah. Secara matematis, hukum tegangan Kirchhoff dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu epsilon P sama dengan 0. Dalam bentuk lain, persamaan ini bisa ditulis sebagai P sumber sama dengan epsilon P jatuh. Kemudian yang kedua yaitu rangkaian RL. Pada rangkaian RL, seri juga dihubungkan dengan sumber tegangan DC, di mana resistor atau R berfungsi untuk mengatur jumlah arus yang mengalir dalam rangkaian, dan induktor atau L menahan perubahan arus mendadak saat tegangan diterapkan, yang berarti arus listrik tidak langsung mencapai nilai maksimum ketika sumber tegangan dinyatakan. Kemudian ketika sumber tegangan V0 diberikan hukum Kirchhoff 2, hukum tegangan Kirchhoff tersebut dapat digunakan untuk menuliskan persamaan pada loop tertutup dalam rangkaian sebagai berikut, yaitu V0 sama dengan VR ditambah VC. Nah, untuk yang ketiga itu pada rangkaian RC. Nah, pada rangkaian RC, seri yang dihubungkan dengan sumber tegangan DC, itu yang pertama resistor atau R berfungsi untuk mengatur kecepatan pengisian kapasitor. Nah, yang kedua itu kapasitor atau dilambangkan dengan C, yaitu menyimpan energi dalam bentuk medan listrik dan menahan perubahan tegangan yang secara tiba-tiba. Nah, dengan menerapkan hukum tegangan Kirchhoff atau hukum Kirchhoff 2, kita dapat menuliskan persamaan dasar untuk rangkaian RC, yaitu P0 sama dengan PR ditambah PC, di mana PR sama dengan I atau T kali R adalah tegangan pada resistor. Untuk PC yaitu sama dengan A dikali T per C adalah tegangan pada kapasitor pada waktu. Nah, untuk alat dan bahan, yang pertama yaitu resistor 4 buah masing-masing bernilai 1 kilo ohm. Dan yang kedua yaitu induktor 1 buah yang bernilai 10,5 mikrohenry. Dan kapasitor 1 buah yang bernilai 100. Kemudian yang keempat yaitu kabel penghubung secukupnya. Dan yang kelima itu menggunakan papan rangkaian. Yang keenam sumber tegangan. Dan yang ketujuh itu multimeter untuk mengukur tegangan arus yang akan kita analisa sekarang. Adapun untuk perhitungan dan hasil yang telah kita lakukan dapat kita tampilkan pada video berikut. Pada rangkaian ini kita menyiapkan baterai sebagai masukan sebesar 12 volt dan multimeter untuk mengukur rangkaian kita. Ya, pada rangkaian RC itu untuk langkah kerjanya kita di sini menggunakan resistor yang bernilaikan 1000 ohm. Dan untuk kapasitornya di sini kita menggunakan yang 100 mikrofarad. Adapun masukan tegangannya itu 12 volt. Nah, untuk perhitungan pada rangkaian RC ini yaitu kita menggunakan rumus R1 ditambah R2 sama dengan resistor 1 ditambah dengan resistor 2
itu menjadi 2 kilo ohm. Nah, berdasarkan persamaan diferensial, Yx sama dengan epsilon pangkat min H dalam kurung Se pangkat H kali R dx Rc, dengan H sama dengan Px dx, maka dapat ditentukan nilai P, R, dan H pada persamaan rangkaian Rc terhadap waktu, yaitu P sama dengan 5, R sama dengan 0,006, dan H integral 5 dx atau sama dengan 5T. Nah, adapun di sini kita untuk menghitung arus untuk periode waktu 0 sampai 5 detik. Itu kita menggunakan rumus I sama dengan R kali H pangkat min H dikali dengan T. Nah, untuk yang pertama itu yang 0, kita mendapatkan nilai 0 ampere. Untuk detik ke-1 kita mendapatkan nilai 0,000036 ampere. Untuk detik kedua kita mendapatkan nilai 0,00027234 ampere. Dan untuk detik ketiga kita mendapatkan nilai 0,0000001835 ampere. Dan untuk detik keempat kita mendapatkan nilai 0,0000001236 ampere. Dan untuk detik kelima kita mendapatkan nilai 0,0000000828 ampere. Kemudian rangkaian selanjutnya yaitu kita membuat rangkaian RL. Langkah pertama yaitu buatlah rangkaian R1 dan R2 seperti pada gambar. Kemudian menentukan nilai R1 dan R2-nya. Di sini kita menggunakan yang 1000 ohm. Kemudian untuk induktornya kita menggunakan 10,5 mili Henry. Dan untuk V-nya atau tegangan masukannya itu kita menggunakan 12 volt. Kemudian kita merangkai semua komponen dengan R1 dan R2 itu disusun secara paralel. Kemudian untuk pada induktornya kita merangkai secara seri. Kemudian pada perhitungannya, untuk mencari nilai R pada rangkaian RL, kita dapat menggunakan rumus, yaitu 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2, sehingga kita menghasilkan Rp yaitu sebesar 500 ohm. Kemudian berdasarkan persamaan diferensial, Y sama dengan epsilon pangkat minus H dalam kurung integral E pangkat H dikali R dx plus C, di mana H-nya itu sama dengan integral Px dx, maka dapat ditentukan nilai P, R, dan H pada persamaan rangkaian RL terhadap waktu, yaitu P sama dengan 47.619,047, kemudian R-nya sama dengan 1142,857, kemudian H-nya itu integral 47.619,047 dt, atau menjadi sama dengan 47.619,047 T. Untuk mencari arus kita menggunakan per detik selama 5 detik. Untuk T sama dengan 0, kita menghasilkan 0 arus. Kemudian untuk T sama dengan 1 atau untuk detik ke-1 hingga detik ke-5 kita mendapatkan hasil yang tetap atau hasil yang konstan, yaitu sebesar 0,024 ampere. Setelah kita mendapatkan hasil perhitungan, langkah selanjutnya yaitu kita akan membandingkan hasil perhitungan kita dengan hasil percobaan yang telah kita lakukan, di mana dalam percobaan itu kita menggunakan multimeter untuk mengukur besar arus yang mengalir pada induktor 10,5 mH, di mana kita mendapatkan hasil perhitungan dan percobaan yang hampir sama atau hampir mendekati, yaitu untuk hasil percobaan dengan multimeter kita mendapatkan besar arus dari detik pertama hingga detik kelima kita mendapatkan hasil yang konstan, yaitu 0,025 ampere. Kemudian pada hasil perhitungan kita mendapatkan hasil yang konstan juga pada detik pertama hingga detik kelima, yaitu 0,024 ampere.